Baik, satu tes. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ayah Bunda. Nah, sebelum saya perkenalkan diri, saya ingin menyapa Ayah Bunda terlebih dahulu nih yang sudah bergabung pada pelatihan parenting hari ini. Apa kabar Ayah Bunda semuanya? Boleh dijawab terlebih dahulu dan aktifkan mikrofonnya. Boleh dijawab terlebih dahulu dan mungkin bisa dinyalakan juga kameranya agar kita bisa silaturahmi. Gimana kabarnya ya Bunda? Alhamdulillah baik Bapak. Baik Bapak. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah baik Bapak. Oke, oke, Masya Allah, Alhamdulillah semuanya pada baik ya dalam naungan sehat juga, Alhamdulillah. Wah, Ayah Bunda, terima kasih untuk responnya. Tentu kita semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Ayah Bunda. Baik Ayah Bunda, setelah tadi menanyakan kabar, mungkin perkenalkan. Saya Vandu Vanova Nugraha Armindoni sebagai praktisi dalam pelatihan parenting orang tua berkebutuhan khusus bersama Guru Pro. Nah, saya menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan PLB atau pendidikan luar biasa, yang bisa disebut juga untuk sekarang pendidikan khusus PKH. Dan saya alhamdulillah sekarang menitik karir di SLB Negeri Bogor sampai saat ini. Nah, eh, alhamdulillah kita bisa berkumpul juga di acara hari ini di sesi kali ini pelatihan keterampilan pengasuhan positif orang tua anak berkebutuhan khusus. Nah, terutama di Guru Pro ini. Ditambah dengan keadaan sehat walafiat juga ayah bunda ya gitu. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi nih, saya ada tambahan supaya ayah bunda selalu mengingat saya. Siapa tahu kita berjumpa di jalan, baik itu di warung, dimanapun itu, ayah bunda bisa ingat saya. Nah, wajahnya seperti ini. Saya ingin memunculkan satu foto untuk perkenalan ya, perkenalan saya dengan ayah bunda semuanya. Sebentar ya. Nah, boleh ini ada yang kenal tidak ayah bunda? Boleh mikrofonnya kalau ada yang kenal. Mungkin ya tahun 2000 ke bawah, 2000 ke atas lah ada yang kenal mungkin ini dengan siapa. Kenal. Kenal, oke. Siapa bunda? Boleh disebutkan? Syahrukan. Iya, betul. Syahrukan ya. Aktor ini ya, aktor Bollywood atau aktor India. Betul nih. Kenapa di sini sih saya menampilkan suatu aktor Bollywood atau aktor film ya yang terkenal Syahrukan ini gitu. Nah, saya itu kadang sering banget gitu disebut orang India gitu. Wajah saya ini disebut orang India gitu dari beberapa rekan saya. Nah, jadi saya menampilkan ini memang mungkin ya 11, 12 atau mungkin 11, 200 kemiripannya gitu antara saya dengan Syahrukan. Nah, asal usulnya dari mana sih ayah bunda saya bisa ya kata orang mirip orang India, terutama Syahrukan gitu ya. Ternyata mama saya, ibu saya itu waktu saya hamil hobinya ternyata nonton film India, terutama film beliau ini, Syahrukan gitu. Jadi makanya mungkin ada beberapa teman atau orang yang kadang saya mirip orang India, ternyata saya ulik, saya tanya kepada orang tua saya ini mirip India gitu, ternyata suka nonton film India terutama film Syahrukan ini. Jadi mungkin ya agak mirip lah ya sedikit. Makanya yang saya pilih paling ganteng dong ya. Siapa lagi kalau tidak terkenal yaitu Syahrukan. Kurang lebih seperti itu. Nah, tujuan tidak lain dan tidak bukan hanya satu nih ayah bunda. Supaya ayah bunda melihat Syahrukan ini ya melihat saya gitu. Coach Pandu Vanugraha Indoni gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Sepakat ya, sepakat ya bunda ya. Oke. Nah,
Nah, oke Ayah Bunda, mungkin cukup sesi perkenalannya ya. Sekarang Bismillah kita mulai masuk kepada acara hari ini dan saya sudah menyiapkan materi mengenai pelatihan keterampilan pengasuhan positif orang tua anak berkebutuhan khusus untuk tunanetra. Hari ini kita membahas untuk tunanetra dulu ya Ayah Bunda. Kita rileks, kita santai, kita enjoy, tidak perlu merasa gugup atau seperti apa gitu. Kita di sini akan banyak sharing session juga, sharing pengalaman, enjoy aja, santai dan tenang. Oke, siap ya Bunda? Oke. Nah, untuk yang pertama ini ada hakikat perbedaan manusia. Nah, apa sih hakikat perbedaan manusia? Di sini saya membahas mengenai perbedaan ya. Kan kita di setiap manusia ini memiliki perbedaan dan persamaan. Kurang lebih seperti itu. Tadi contohnya saya persamaan wajah dengan Syahrukh. Yang itu. Nah, untuk perbedaan manusia ini kita akan membahas mengenai hakikatnya. Setiap manusia memiliki perbedaan ya, Bunda semua. Baik itu secara fisik, kemudian sosial, emosi dan yang lainnya. Nah, saya dengan ayah bunda juga memiliki perbedaan. Yang pertama jelaslah jenis kelamin dengan perempuan laki-laki itu jelas. Terus kemudian dari helai rambut, warna mata bahkan atau warna kulit kita memiliki perbedaan ya ayah bunda. Nah di situ kita memiliki perbedaan. Nah, makanya ada hakikat perbedaan manusia. Begitu juga sama dengan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu memiliki perbedaan yang secara signifikan. Yang secara signifikan itu bisa berasal dari baik itu fisik, sosial, emosi, dan yang lainnya. Nah, kita bisa lihat mungkin hakikat perbedaan manusia terkadang mengenai anak berkebutuhan khusus ya. Nah, bisa kita lihat yang pertama sekarang kan pembahasannya mengenai tunanetra yang dimana tunanetra memiliki perbedaan secara fisik yaitu dari organ mata ya, dari mata, dari penglihatan dan yang lainnya. Maka dari itu kita memiliki perbedaan dan memiliki eh, kebutuhan juga untuk sesama manusia gitu, kurang lebih seperti itu tohikan perbedaan ya, apalagi dengan anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya itu memiliki perbedaan. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, nah apa sih itu anak berkebutuhan khusus ayah bunda? Boleh di sini yang ingin memberikan pendapat, mengemukakan pendapat, boleh diberikan, diaktifkan mikrofonnya, boleh silahkan ada yang mau untuk memberikan opini atau pendapat. Boleh ayah bunda? Kita sambil ngobrol-ngobrol juga. Boleh, ada yang ingin berpendapat? Saya, Bapak. Oh, iya boleh siapa? Dengan siapa? Saya Sultan Daulay, Pak. Oke, Pak Sultan ya. Oke, mangga silakan. Buat saya anak berkebutuhan khusus itu anak yang spesial. Kalau saya Oke, terima kasih banyak Pak Sultan. Masya Allah jawabannya. Anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang spesial. Masya Allah, betul sekali. Luar biasa jawabannya. Terima kasih Pak Sultan untuk jawabannya. Silakan ada yang ingin berpendapat kembali. Apa sih itu anak berkebutuhan khusus gitu? Atau mungkin saya tunjuk aja kali ya untuk berpendapat gitu. Oke, mungkin saya cek dulu. Boleh eh, Bunda Yosi, mungkin Bunda Yosi boleh berpendapat apa itu anak berkebutuhan khusus? Kalau menurut saya anak berkebutuhan khusus itu ya eh, anak yang butuh tindakan khusus gitu ya untuk kita bisa didik gitu. Oke, Masya Allah. Butuh tindakan khusus yang untuk kita didik terhadap anak berkebutuhan khusus. Oke, terima kasih banyak Bunda Yosi jawabannya, Masya Allah luar biasa. Mungkin satu lagi deh dari... Saya mungkin bisa, Pak Pandu. Oh, boleh, boleh. Siapa?
Saya Siska. Oh, Bunda Siska, silakan untuk memberikan pendapatnya. Boleh? Menurut saya anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memiliki perbedaan fungsi baik secara fisik maupun non fisik, sehingga untuk pendampingannya kita memang harus memberikan pendampingan secara khusus yang berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Siska. Masya Allah, jawabannya luar biasa ya. Berarti memang memiliki ciri khusus atau fungsi khusus dari secara fisik ataupun non fisik ya, dan memiliki kebutuhan khusus gitu. Oke, terima kasih. Masya Allah luar biasa dari Terima kasih kembali. Iya, terima kasih banyak Bunda Siska ya. Masya Allah luar biasa. Tadi banyak memberikan pendapat ya apa itu anak berkebutuhan khusus. Semuanya yang dikemukakan oleh ayah bunda itu Masya Allah betul ya. Betul sekali secara pengertian dan lainnya, memang anak berkebutuhan khusus itu jadi secara teori ataupun secara pengertian itu keadaan yang memiliki karakteristik secara signifikan baik dalam segi fisik, mental, perilaku, dan sosial. Kondisi tersebut dapat juga bisa melebihi kemampuan rata-rata ataupun ketidakmampuan, yaitu disabilitas atau memiliki kekurangan, sehingga membutuhkan layanan pendidikan khusus. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah, terima kasih Ayah Bunda setelah memberikan pendapatnya masing-masing yang Ayah Bunda kemukakan itu betul semua. Masya Allah, terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan ke sesi selanjutnya ya, Ayah Bunda. Nah, kita sekarang membahas tunanetra, terutama tunanetra yang tadi saya sebutkan adalah memiliki kondisi fisik yang terlihat jelas kebutuhan khususnya, yaitu dari organ mata atau penglihatan. Nah, sebelum masuk pengertian bisa dibaca juga ya Bunda, untuk penyandang disabilitas tunanetra di Indonesia ini kurang lebih mencapai 1,5% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Jika saat ini jumlah penduduk di Indonesia mencapai lebih dari 270 juta jiwa, maka jumlah penyandang disabilitas tunanetra berada pada kisaran 4 juta jiwa. Data ini berasal saya ambil dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, dari jumlahnya sebesar ini termasuk juga dari anak-anak atau ananda dari ayah bunda semua. Mereka termasuk terdata ya dari sekian banyaknya jumlah penduduk Indonesia, mereka bisa ada dalam kisaran 4 juta jiwa. Masya Allah memang banyak juga, dan mereka bisa membawa gitu untuk mengenalkan bahwa mereka tuh ada gitu, tunanetra atau anak dengan hambatan penglihatan ya ayah bunda ya. Ini bisa menjadi suatu referensi juga ya untuk ayah bunda juga gitu, terutama mungkin salah satunya ananda atau anak-anak dari ayah bunda. Nah, di sini ada pengertian sedikit untuk tunanetra ya, atau anak dengan hambatan penglihatan. Tunanetra ini yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Yang tadi saya jelaskan, bisa dilihat juga gambarnya yang memiliki kondisi organ matanya yang tidak bisa melihat atau rusak dan yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tunanetra ini atau anak dengan hambatan penglihatan ini memiliki dua klasifikasi atau dua jenis ayah bunda. Nah, di sini yang pertama ada low vision, kurang melihat, dan juga ada totally blind atau memang buta total. Untuk low vision ini ya atau kurang melihat ini bisa anak atau seseorang masih bisa melihat secara samar-samar. Baik itu mungkin bisa buram ataupun masih bisa melihat cahaya sedikit demi sedikit, walaupun itu sedikit masih bisa melihat cahaya, itu termasuk low vision. Nah, dan itu klasifikasi yang pertama yang memang banyak juga ya ayah bunda untuk anak low vision ini atau kurang melihat ini gitu. Itu untuk pengertian low vision. Dan yang kedua ini ada totally blind atau yang memang benar-benar buta total gitu, yang tidak bisa melihat, kemudian yang memang mereka memiliki fisik yang mata yang benar-benar tidak bisa melihat gitu. Mereka benar-benar buta dan memang bisa
yang mereka rasakan hanya rangsangan-rangsangan tubuh mereka gitu. Nah, dari kedua ini secara teori ya, Ayah Bunda, ini dari ada low vision dan totally blind ini. Nah, mereka juga untuk cara segi pendidikannya atau pembelajarannya ini menggunakan Riglet. Nah, atau bisa disebut juga huruf Braille. Huruf Braille itu yang titik-titik dan alatnya itu merupakan untuk menulis eh, huruf Braille menggunakan Riglet. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu cara pembelajaran atau cara pendidikan untuk anak tunanetra biasanya di sekolah-sekolah. Ya, kurang lebih seperti itu ya Bunda. Oke. Nah, di sini ada beberapa tips untuk mengajari anak tunanetra ya Ayah Bunda ya. Nah, untuk yang pertama ini kita bisa mengajari anak dengan menggunakan benda nyata atau miniatur. Nah, untuk benda nyata atau miniatur ini bisa contohnya untuk mengajarkan berhitung nih Ayah Bunda. Kita bisa mengambil contohnya batu atau stik es krim ataupun sedotan yang lainnya lah gitu untuk memindahkan batu atau yang barang yang lainnya secara berhitung untuk segi berhitungnya ya Bunda ya. Segi berhitung misalnya 1, 2, 3 misalnya dipindahkan sambil meraba, anaknya itu sambil meraba, sambil memegang benda tersebut baik itu batu dan yang lainnya itu bisa cara pembilang ya, cara menghitung baik itu nanti 1 sampai 10 dan yang lainnya. Itu bisa digunakan menggunakan barang-barang konkret lah, barang-barang jelas. Dan ketika mereka sudah terkumpul atau sudah sesuai, nanti bisa ditanyakan. Jadi jumlahnya berapa, kemudian hitungnya jadi berapa gitu. Itu bisa dikalkulasikan kepada anak tunanetra. Itu untuk menggunakan benda nyata atau miniatur. Kemudian jangan lupa untuk berikan pujian, Ayah Bunda ya. Ketika mereka sudah benar, berikan pujian, berikan penghargaan, berikan kebenaran, dan kalau memang belum benar itu bisa diulangi kembali, diberikan pemahaman secara perlahan gitu ya Bunda. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu ajari anak suatu hal secara menyeluruh. Nah, maksud dari mengajar secara menyeluruh ini misalnya kita mengajarkan tentang hewan misalnya ya, hewan yaitu sapi. Nah, ketika mengajari hewan ini kita harus mengajarkan secara konkret juga, misalnya memegang sapi, namun hindari juga kita harus tetap pengawasan orang tua, pengawasan kita sendiri ketika ingin meraba suatu objek misalnya sapi ini ya, kita awasi, kita dampingi anak tersebut, biarkan mereka meraba bagian tubuh sapi atau memegang badannya atau bulunya, biarkan mereka merangsang dengan tubuh mereka, tangan mereka dan yang lainnya, agar mereka itu bisa mengetahui secara konkret juga gitu, secara konkret, secara nyata bahwa memang itu mereka mengetahui bahwa memang sapi bentuknya seperti ini, rasanya seperti ini, kurang lebih seperti itu. Jadi secara menyeluruh juga bisa disebut nanti sapi itu memiliki kepala, kemudian ada kakinya, ada ekornya, sambil mengarahkan. Atau mungkin bisa lebih ke miniatur dulu lagi kalian, miniatur sapi yang memang menyerupai sapi, nanti bisa digunakan itu. Tapi tetap harus diawasi oleh kita sebagai orang tua dan didampingi secara baik gitu. Oke, selanjutnya ajari anak belajar sambil berbuat aktivitas. Nah, misalnya untuk aktivitas-aktivitas secara langsung gitu. Dan prosesnya seperti ya tadi menghitung batu, kemudian sapi, atau mengajak anak-anak tunanetra atau anak ayah bunda ke suatu tempat yang memang lebih ke wisata mungkin ya, lebih ke wisata. Contohnya saya selama menempuh pendidikan selama pengalaman saya itu anak bisa diajak ke kebun binatang yang memang bisa bukan melihat
meraba atau merasa hewan yang secara langsung gitu. Nah, bisa bisa di situ bisa diarahkan aktivitasnya di banyak orang juga, dituntun juga oleh kita ayah bunda. Mohon maaf. Nah, dituntun juga oleh kita. Jadi anak itu merasakan secara aktivitas-aktivitas di luar, tidak hanya di dalam rumah ataupun ya di dalam rumah, tapi bisa di luar rumah juga. Contohnya tadi bisa diajak jalan-jalan, diajak beraktivitas ke tempat wisata dan lainnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian itu untuk aktivitas-aktivitas ya ayah bunda. Lalu yang keempat itu ajari anak suatu hal dengan melibatkan berbagai indera. Nah, untuk berbagai indera ini kan mereka memiliki hambatan dalam indera penglihatannya. Namun mereka bisa lebih sensitif ketika berada di luar atau berada di luar lingkungan, luar rumah gitu. Mereka lebih sensitif, mereka lebih perasa kepekaan yang luar biasa gitu. Mereka bisa kan mereka satu-satunya yang bisa mereka gunakan adalah pendengarannya ya. Indera pendengarannya, kemudian indera perasaannya, tangannya dan yang lainnya. Nah, untuk berbagai indera terutama yang difokuskan itu dari kedua tersebut. Misalnya tadi pendengaran, cara pendengaran mereka kita kita ajari gitu. Cara suaranya mobil seperti apa misalnya di luar kendaraan, kemudian suara dari ayah bunda juga terutama, kemudian bisa mengetahui di luar aktivitas, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk indera perasa atau seperti contohnya mungkin tangan ya, itu bisa dengan meraba, dengan sensori mereka, dengan meraba, dan mereka tahu fokus kepada dua hal tersebut gitu. Baik itu tadi contohnya misalnya memegang sapi atau bisa ini dah lebih simpelnya bulu ayam misalnya. Biarkan mereka pegang bulu ayam, gitu. Bulu ayam dipegang, mereka rasakan, mereka rabakan gitu. Atau bisa dikenalkan dengan dari bulu ayam itu bisa dikenalkan dari beberapa konsep lagi, misalnya dari ayam, kemudian dagingnya, dan yang lain. Itu bisa menjadi referensi untuk melakukan atau melibatkan indera mereka, baik secara pendengaran maupun perabaan. Gitu. Dan yang terakhir ini ajari anak suatu hal yang berkesinambungan. Nah, untuk hal berkesinambungan ini kita tidak memberikan pengetahuan anak ini secara setengah-setengah ya, ayah. Kalau memang anak ini bisa diajarkan, nanti ini bisa diajarkan terus untuk diajarkan, untuk dilatih baik kemampuan mereka, kemudian fisik mereka, gitu, indera perabaan mereka, gitu, berbagai indera-indera yang lainnya. Jadi bisa diajarkan juga tentang hal yang mudah, kemudian ketika hal yang mudah menjadi semakin rumit. Jadi ada tantangan juga buat mereka ya, tantangan-tantangan baik itu pekerjaan atau kegiatan mereka bisa hidup mandiri ataupun mereka bisa beraktivitas sendiri. Itu. Ini berupa tips untuk mengajari anak tunanetra ya. Nah, selanjutnya sebentar, saya di sini ingin menampilkan terlebih dahulu video ya ayah bunda. Nanti ayah bunda bisa dilihat video ini, dinikmati, dan nanti setelah itu akan kembali lagi ke sesi saya. Sebentar ayah bunda ya.
Oke, kurang lebih seperti itu video yang saya tampilkan ya, Ayah Bunda. Tadi itu ada yang kenal tidak dari kedua video yang saya tampilkan? Boleh mungkin Ayah Bunda bisa menjawab tadi video yang saya tampilkan itu siapa ya kira-kira ya Ayah Bunda ya, itu mereka itu siapa? Mereka itu apa gitu? Mereka itu yang Ayah Bunda tahu itu apa gitu. Mungkin ada yang pernah melihat juga atau mungkin ada yang belum pernah melihat. Kalau mungkin bisa melihat boleh kemukakan atau boleh dijawab Ayah Bunda. Oke, mungkin saya tunjuk aja ya Ayah Bunda ya. Coba tadi yang belum bersuara atau yang baru datang, coba Ayah Ayah Dadang, coba itu siapa? Boleh diaktifkan mikrofonnya. Halo? Oke, mungkin tidak ada ya. Mungkin coba untuk Bunda Dinda Amelia Maudian. Boleh dijawab Bunda Dinda? Oh iya, permisi. Ya, boleh. Ya, mungkin itu adalah contoh ya, kalau emang anak berkebutuhan khusus itu emang punya prestasi sendiri-sendiri. Dan mungkin tidak semua anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa apa-apa gitu mungkin Pak ya. Jadi itu mungkin bukti kita untuk emang lebih giat untuk membimbing dia agar menjadi yang sama seperti yang lainnya gitu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Dinda. Tapi kenal tidak dari kedua anak Mungkin tunanetra saya tersebut? pernah lihat ya, tapi nggak kenal namanya gitu. Oke, ya tidak apa-apa. Oke, makasih banyak Bunda Dinda udah memberikan pendapat dan masukannya. Boleh siapa lagi ada yang ingin mengeluarkan? Saya Kak. Boleh. Assalamualaikum. Boleh. Oke, coba untuk Bunda Naning Anjarawati dulu ya. Oke, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, boleh Bunda. Yang itu tadi Kakak Putri Aryani, seorang penyanyi dan juga pianis yang sekarang mungkin sudah dikenal dunia karena di American Got Talent. Dan yang kedua itu Adik Azam yang memiliki suara yang enak kalau mengaji, karena saya pernah ketemu Ananda. Masya Allah, oke. Oh, pernah langsung bertemu dengan De Azam ya? Pernah. Masya Allah, luar biasa. Waktu Di mana itu kalau boleh tahu Bunda? acara di UNESA, karena anak saya kategori menang grand final di sana dan Masya Adik Azamnya ikut memeriahkan, jadi bintang tamunya Adik Azam. Oh, Masya Allah, luar biasa. Oke, beri aplaus mungkin ya untuk Ananda, Bunda anaknya juga, kemudian bisa, Masya Allah, bisa bertemu langsung ya dengan
De Azam secara langsung gitu ya, Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Bunda. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak Bunda. Terima kasih atas pendapat dan jawabannya. Mungkin siapa lagi ada yang ingin Saya Kak, Oke, siapa? Dengan Bunda siapa? saya Puput Ekawati Handoko. Oke, dengan Bunda Puput boleh. Iya. Yang pertama mungkin saya lihat dari tunanetra untuk yang bermain piano tadi bernama Putri Aryani kan ya, yang final dari America Got Talent kalau nggak salah. Beliau adalah penyandang tunanetra yang memiliki keistimewaan yang sangat bisa dibikin inspirasi untuk kita semua, apalagi kita manusia yang normal ya kan. Beliau adalah anak yang bisa membuktikan bahwa dirinya anak yang berkebutuhan khusus tapi memiliki keistimewaan dari hobinya bernyanyi, apalagi dari jari-jarinya yang bisa dilatih motoriknya itu terlatih sekali. Dari yang saya lihat beliau itu sangat bisa membuktikan kepada dunia, bahkan seluruh Indonesia tahu bahwa dia adalah sosok yang menginspirasi seluruh anak-anak di dunia ini. Luar biasa ya, oke. Yang kedua, Bunda tahu kenal? Oh, mungkin saya yang kedua tidak tahu, tapi saya Oke. pernah lihat di video-video sekilas itu kalau dia adalah sosok anak yang bisa mengaji dengan suara yang sangat bagus. Dan itu pun bisa menginspirasi untuk anak-anak Indonesia yang memiliki agama Islam. Oke, baik, terima kasih. Oke, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Bunda Puput sudah memberikan jawabannya, dan terima kasih juga tadi para Bunda yang udah memberikan pendapat mengenai video yang saya tayangkan gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Memang pendapat-pendapat dari orang tua hebat ini atau ayah bunda hebat ini gitu memberikan pendapatnya yang Masya Allah luar biasa. Saya sangat salut, sangat senang gitu mendengarnya. Memang luar biasa, alhamdulillah. Betul sekali. Oke, mengenai video yang tadi tersebut yang saya tayangkan itu adalah dua anak hebat, anak luar biasa, yaitu Putri Aryani dan Azam Nur Mukjizat. Mungkin sudah tadi banyak yang dijelaskan juga ya bahwa Putri Aryani ini anak tunanetra yang sudah terkenal, yang memiliki bakat luar biasa, bisa menyanyi, bisa memainkan musik piano, dan sudah terkenal dan juga bisa menginspirasi anak-anak tunanetra lainnya maupun anak pada umumnya gitu, bahwa Putri Aryani itu juga bisa melakukan prestasi, membuat prestasi dan membanggakan siapa salah satunya, yaitu orang tuanya, keluarganya ya, ayah bunda. Putri Aryani bisa memberikan prestasi yang dia berikan gitu, tidak hanya orang tuanya, terutama negara kita sendiri ya, ayah bunda ya, Indonesia bisa dikenal oleh banyak seluruh dunia bahkan. Itu luar biasa memang. Itu untuk Putri Aryani ya, yang kemarin mengikuti audisi America Got Talent di luar negeri. Itu untuk Putri Aryani. Dan ini yang kedua ini ada Azam Nur Mukjizat. Betul sekali, anak ini memiliki suara yang bagus juga, memiliki suara yang bagus, suara yang sangat-sangat merdu untuk terutama di dalam konteks sholawatan ya, sholawatan ataupun mengaji. Saya pernah melihat salah satu interviewnya itu yang memang menyentuh hati saya ya. Pernah ditanya mau nggak kalau misalnya diberikan mata gitu secara langsung. Anak Ananda ini menjawab tidak, dia lebih baik tidak memiliki mata karena dia takut melihat dosa. Karena dosa kan bisa dilihat secara langsung gitu oleh mata. Anak tersebut ya, terutama Azam Nur Mukjizat ini memberikan jawaban yang di luar, out of the box lah. Maksudnya untuk dia tuh memiliki, Masya Allah ya, hatinya memang luar biasa. Dan itu sempat sedikit ataupun terenyuh lah untuk hati saya. Anak yang seperti ini aja mereka punya jiwa spiritual, jiwa sosialnya yang sangat tinggi gitu.
Nah, dari kedua anak ini kita bisa menjadi suatu contoh ataupun suatu arahan lah bahwa anak ayah bunda juga bisa seperti itu. Anak ayah bunda ini bisa memberikan prestasi untuk ayah bunda terutama. Untuk membanggakan ayah bunda, membanggakan orang-orang sekitar, menginspirasi orang sekitar. Itu sangat sangat bisa menjadi suatu contoh dan menjadi penyemangat buat ayah bunda juga. Karena mereka ini ya anak berkebutuhan khusus ini atau anak tunanetra ini mereka adalah kunci surga ayah bunda. Kunci surga untuk di kelak nanti ayah bunda ketika nanti masuk surga ya kita semua amin insya Allah. Ketika nanti mereka ditanya mereka siapa yang mengurus mereka, siapa yang memberi kasih sayang mereka, siapa yang sudah memberikan kepedulian kepada mereka, nanti mereka akan menarik, mereka akan mengangkat ayah bunda semuanya. Bahwa, oh iya ya, ayah bunda saya yang pernah baik sama saya. Oh iya ya, keluarga saya yang pernah baik dengan saya. Mereka akan menarik orang-orang baik yang terutama di lingkungan anak tunanetra itu. Dan kemungkinan bisa juga mereka bisa melihat ketika nanti mereka sudah di surga nanti. Kita membahas secara agama juga ya atau spiritual karena kan kita di sini tidak hanya segi pendidikan saja ya Bunda ya, kita bisa membahas mengenai spiritual karena kita pun beragama. Jelas di Indonesia ini kita beragama. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang hal itulah yang bisa menjadi suatu acuan motivasi atau penyemangat untuk ayah bunda. Bisa tidak kira-kira ayah bunda anaknya bisa berprestasi seperti itu? Bisa. Dengan apa? Nah, apa yang harus dilakukan oleh ayah bunda untuk anak spesial kita, terutama anak tunanetra gitu. Nah, dengan cara itu, dengan cara berbagai macam cara, dengan relasi-relasi lainnya, ayah bunda bisa memberikan kebutuhan untuk anak ayah bunda, terutama anak tunanetra ya. Nah, dengan yang pertama ini beri dukungan atau motivasi kepada anak. Jelas, tadi kita bisa lihat dari kedua inspiratif kita semua, Putri Aryani dan Azam Nur Mukjizat itu, mereka tidak akan bisa apa-apa juga kalau tidak dengan dukungan ataupun motivasi dari orang tua, terutama ayah bunda. Mereka tidak akan tahu itu seperti apa musik, seperti apa sholawatan, ataupun jenis-jenis yang lainnya. Mereka tidak akan tahu ketika mereka tidak didukung atau diberikan motivasi. Tidak hanya itulah, mungkin dari segi akademiknya juga bisa memberikan dukungan, motivasi gitu sebagai orang tua, ya bunda. Itu yang paling penting. Yang pertama adalah dukungan motivasi kepada anak, terutama anak ayah bunda, yaitu anak tunanetra. Lalu yang kedua setelah mungkin ada bakat dan lainnya kita harus penuhi ya. Yang paling penting adalah penuhi hak pendidikan anak ayah bunda. Seperti yang tadi sudah dibicarakan oleh saya gitu ya. Bahwa saya juga kan salah satu guru di SLB Negeri Bogor. Dan tentunya saya mewakili seluruh guru pendidikan luar biasa, pendidikan khusus yang ada di dunia ini, bahkan di dunia ataupun di Indonesia. Ingin menyampaikan kepada ayah bunda untuk tidak pernah putus menjunjung hak pendidikan ananda tercintanya. Namun ayah bunda perlu ingat bahwa guru tidak mampu membuat anak berkembang ya. Anak berkembang tanpa dukungan siapa? Dukungan ayah bunda. Ada takbiran di mari? Untuk itu ayah bunda, ayo kita semangat selalu ya untuk memberikan pendidikan atau sekolah untuk ananda-anandanya. Mungkin dari segi pendidikan karakter itu bisa ya di rumah ya oleh ayah bunda. Secara pendidikan karakter gitu, baik itu secara sikap dan yang lainnya itu. Tapi di luar rumah ananda juga perlu, terutama itu sekolah ya atau layanan pendidikan yang lainnya. Untuk apa?
Ananda pandai bersosialisasi dengan banyak orang, kemudian beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Anak juga dikenal oleh banyak orang gitu. Mereka juga bisa mengenal dunia luar, itu paling jelas. Dan yang paling utama adalah ya untuk mendapat pendidikan sekolah, salah satunya ya tadi bisa huruf braille, secara akademik ya huruf braille, ataupun potensi-potensi akademik yang lainnya gitu. Baik itu secara umum dan yang lainnya. Sekarang kita sudah banyak ya ayah bunda layanan-layanan pendidikan gitu, terutama yang kita tahu semua yaitu SLB, sekolah luar biasa, atau sekolah inklusif, atau terapi dan lain-lainnya itu banyak. Nah, penuhi hak pendidikan anak itu. Ketika mereka sudah dipenuhi, mereka paham, mereka bisa. Gitu. Karena kita ini anak tunanetra atau anak berkebutuhan khusus itu kita tuh sama. Kita tuh setara. Kita juga punya undang-undangnya, undang-undang memberikan pendidikan hak untuk anak gitu. Tidak hanya anak pada umumnya, ayah bunda. Mereka pun berhak untuk mendapatkan pendidikan, ayah bunda. Karena sejatinya tadi ketika mereka berikan pendidikan, mereka bisa berprestasi, mereka punya kemampuan, mereka punya skill. Oke, untuk mungkin segi minat bakatnya. Yang paling penting adalah mereka bisa hidup mandiri, mereka bisa bekerja, mereka bisa membangun prinsip mereka, jati diri mereka. Itu ayah bunda. Itu yang paling penting. Makanya hal pendidikan itu tidak hanya soal ya menghitung, kemudian membaca dan yang lainnya gitu. Tapi ada segi-segi lain karena di sekolah itu tidak hanya mengajarkan itu, tetapi bisa mengajarkan empati, simpati, dan penghargaan di sekolah itu. SAB itu merupakan surganya anak berkebutuhan khusus atau sekolah itu memang mereka bebas untuk berekspresi, bebas untuk memberikan kemampuan mereka gitu. Maka dari itu saya minta tolong kepada ayah bunda untuk memberikan penuhi hak pendidikan mereka. Sekali lagi ayah bunda, untuk mencapai keberhasilan pendidikan anak tercinta kita, perlu adanya kerjasama baik antara orang tua ataupun guru. Itu maupun di sekolah ataupun yang lainnya ayah bunda ya. Jalinlah komunikasi yang baik dengan guru sekolah maupun guru terapis. Percayakan pada mereka. Dan pantau cara gurunya membimbing ayah bunda, dan ayah bunda pun harus memberikan pendidikan yang terbaik, baik itu secara di rumah ataupun di sekolah itu karena ayah bunda juga berhak ketika ayah bunda anaknya ingin pada fokus kemana, ayah bunda bisa ngobrol, ayah bunda bisa berkomunikasi langsung kepada guru atau terapis yang lainnya lah untuk arah tujuannya kemana, atau memang kemampuan anaknya seperti apa, ingin diberikan seperti apa. Karena ayah bunda anak-anak tersebut ya sudah memiliki hak pendidikan gitu. Jadi wajib ayah bunda untuk berkomunikasi dengan para guru ataupun terapis lainnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu, ada cari tahu kemampuan anak dengan berbagai stimulus rangsangan. Dari kemampuan-kemampuan anak tunanetra terutama ya kan tadi bisa kita lihat memang banyaknya yang saya selama pengetahuan atau pengalaman saya ini anak-anak tunanetra ini kemampuannya lebih ke mungkin bernyanyi kemudian lebih ke suara karena mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi gitu. Mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi yang mereka bisa mengeluarkan atau minat bakat mereka gitu. Nah, misalnya itu bisa bernyanyi, cari kemampuan apakah memang anak bisa senang mendengar musik dan tiba dia sering bergumam untuk bernyanyi dan lainnya, itu cari dengan segala rangsangan gitu. Baik musik ataupun tadi piano, kita bisa diajarkan main piano. Kemudian mendengarkan sholawatan. Ketika memang anak sudah tertarik, pasti anak akan memberikan stimulus. Ketika mereka senang, kita bisa lihat nih, oh ini anak kita, anak ayah bunda, oh punya bakat nih dalam sisi ini. Nah, itu kembangkan. Cari tahu lah, kemudian kembangkan dan fasilitasi. Setelah memberikan stimulus rangsangan baik itu seni musik, ataupun olahraga, ataupun akademik, itu bisa menjadi suatu
referensi terutama stimulus rangsangan-rangsangan yang lainnya gitu. Nah, itu cari tahu kemampuan anak yang tadi jelas seperti Putri Aryani dan Azam Nur Muksizat ini, mereka punya kemampuan dalam bidang seni musik dan seni sholawatan gitu. Nah, jadi ataupun mengaji, ya banyaknya anak tunanetra ini biasanya mengaji, sholawatan, kemudian menyanyi, karena mereka ya tadi memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kalau untuk sedikit informasi, biasanya kalau Al-Quran ataupun Al-Quran khusus untuk anak tunanetra itu ada juga Al-Quran Braille ya. Al-Quran Braille itu yang memang bentuknya titik-titik dan tapi dikemas secara Al-Quran gitu. Ada khusus mereka, ada fasilitasnya juga itu kurang lebih. Selanjutnya, nah fasilitasi minat dan bakat anak tadi misalnya musik dan kita fasilitasi dengan berbagai cara. Bisa saja ya tadi bernyanyi dan yang lainnya. Ketika tahu anak tuh memiliki bakat seperti apa, kita fasilitasi langsung. Bisa dikonsulkan juga kalau misalnya di sekolah, ke sekolah ke guru ataupun ke bagian seninya, bagian kejuruannya misalnya bernyanyi ataupun yang lainnya itu bisa kita fasilitasi, kita berikan untuk dilatih dan nanti kan anak memiliki potensi prestasi, potensi yang bisa membanggakan ayah bunda. Itu difasilitasi ya ayah bunda ya untuk minat dan bakat anaknya. Kemudian setelah mereka memiliki suatu bakat, kemampuan, prestasi, jangan lupa ayah bunda yang paling penting adalah berikan apresiasi atau penghargaan. Apa yang mereka sudah kerjakan, apa yang mereka sudah capai, berikan apresiasi. Apapun itu bisa berbentuk kasih sayang, bisa berbentuk ya mungkin apresiasi barang ataupun yang lainnya. Itu yang paling penting. Karena ketika mereka merasa dihargai, mereka merasa diberikan apresiasi, penghargaan, di situ mereka yang pertama akan senang jelas. Akan senang, akan bangga untuk diri mereka sendiri, bahkan untuk keluarga. Dan yang kedua, mereka akan terus semangat. Mereka akan terus semangat untuk meraih potensi hal tersebut. Karena mereka menyukai apa yang mereka inginkan. Itu kurang lebih ya. Nah, jangan lupa untuk berikan apresiasi. Nah, kurang lebih seperti itu ayah bunda. Alhamdulillah selesai sudah materi pelatihan parenting untuk kali ini. Terutama untuk orang tua anak tunanetra. Saya menitipkan ayah bunda harus semangat, selalu termotivasi, terus selalu berjuang untuk anaknya. Berikan kemampuan terbaik ayah bunda untuk mereka. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah bergabung mendengarkan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya penyampaian selama materi hari ini, karena sejatinya kesempurnaan hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir ayah bunda, sebagai penutup saya ingin menyampaikan atau membacakan sebuah kata-kata yang mungkin bisa menjadi pengingat sekaligus penyemangat untuk saya maupun ayah bunda semuanya. Nah, ketika dalam diri merasa kehilangan harapan, ingat bahwa Tuhan telah menciptakan rencana terindah untuk hidup kita. Kurang lebih seperti itu. Ayah bunda jangan sampai memiliki rasa kehilangan harapan. Ayah bunda kita usaha dulu aja, berjuang, gunakan potensi-potensi yang ada karena sekarang zaman sudah maju ya, zaman sudah canggih, teknologi sudah bagus, layanan pendidikan juga cukup bagus. Ayah bunda tinggal cari relasi-relasi kepada anak tunanetra, baik itu secara segi potensi akademik ataupun segi non-akademiknya. Dan insya Allah setelah usaha yang kita lakukan kepada anak kita sendiri, ayah bunda, akan ada rencana terindah untuk hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan ke sesi pertanyaan kali ya, ayah bunda ya. Boleh saya buka terlebih dahulu untuk sesi pertanyaan.
3 orang terlebih dahulu, mungkin Ayah Bunda. Boleh untuk menyalakan mikrofonnya. Selamat pagi Pak Pertanyaan. Pandu. Kalau dari saya boleh? Oke, boleh sekali dengan siapa? Saya dengan Siska. Oke, Bunda Siska ya. Oke, Bunda Siska boleh. Saya sambil catat pertanyaannya ya. Boleh. Baik. Berarti saya panggilnya Pak Fandukan ya, karena Ya. kan tadi Syahrukan. Boleh. Tapi Boleh, muridnya Bunda. banyak kok. Makasih, Bunda. Ya, boleh. Boleh. Baik, Pak Pandu. Terima kasih banyak tadi pemaparannya. Selain lebih banyak tahu, kami juga jadi lebih bersemangat ya. Terima kasih sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, sama-sama. Makasih juga, Sama-sama. ya. Dan saya memiliki putri berusia 15 tahun yang benar-benar tidak bisa melihat atau totally blind ya. Dan saat ini seperti yang tadi saya dengarkan memang untuk edukasi lebih banyak menggunakan braille. Namun dalam perjalanan saya mendampingi putri saya, dia kehilangan penglihatan total itu ketika usianya sekitar 4-6 tahun ya. Jadi saya belum menemukan media yang tepat pada rentang waktu usia itu. Dan ketika dia benar-benar mengalami kebutaan, kami sekeluarga sudah mengajak putri kami untuk belajar mengenal dan menggunakan braille. Tetapi mungkin karena kebutaan tidak mulai dari awal ya, ini analisa kami sekeluarga, sense-nya terhadap braille itu jadi tidak maksimal sehingga anak kami tidak merasa nyaman untuk menggunakan braille. Nah, yang ingin menjadi pertanyaan saya, sebenarnya kalau selama ini putri kami menggunakan media audio, lebih menggunakan materi-materi yang bersuara, itu apakah cukup direkomendasikan oleh para pengajar anak berkebutuhan khusus, khususnya tunanetra, ataukah kami memang harus tetap mengupayakan anak kami untuk menggunakan braille? Jadi saya mohon masukan soal itu. Terima kasih Pak Pandu. Oke, terima kasih banyak Bunda Siska atas pertanyaan. Masya Allah, luar biasa. Pertanyaannya luar biasa bagus. Terima kasih banyak Bunda Siska. Tadi pertanyaannya itu apakah hanya cukup media audio aja ya untuk kepada anak ayah bunda kepada anak bunda untuk penerapan pembelajarannya. Mungkin saya catat dulu ya Bunda Siska. Sebentar. Sebagai tambahan, Boleh? kami sudah mencoba untuk memberikan pengertian karena memang ada beberapa materi yang kami rasa memang baru dipaparkan melalui braille ya. Dan tidak semua materi itu sudah diaudiokan. Sehingga kami berusaha untuk mengajak anak kami belajar, tetapi ada rasa tidak nyaman dan penolakan. Dan saya sebagai orang tua berpikir bahwa di dalam proses belajar sebaiknya tidak ada tekanan. Saya ingin dia bahagia ketika menjalani prosesnya dan terus terang memang sampai saat ini anak kami tidak mengenal braille sama sekali. Pernah mencoba dan merasakan tapi tidak bisa menggunakan. Apakah itu adalah sebuah keputusan yang bijaksana, Pak Pandu? Oke. Jadi mohon masukan aja. Oke, Terima siap. kasih. Siap. Oke, terima kasih banyak Bunda Siska atas pertanyaannya. Nanti saya tampung dulu, kemudian pertanyaan yang lain dulu kali ya saya catat, nanti baru saya jawab semuanya. Oke. Terima kasih banyak Bunda Siska atas pertanyaannya, Masya Allah. Luar biasa sekali. Boleh selanjutnya ada yang ingin bertanya? Saya beri 3 penanya terlebih dahulu ya. Boleh Ayah Bunda bisa dinyalakan mikrofonnya. Ingin memberikan pertanyaan kepada saya. Boleh? Permisi, mau Ya. bertanya. Boleh, dengan Bunda siapa? Bunda Naning. Oke, Bunda Naning. Boleh Bunda memberikan pertanyaan?
Ya, karena kan tadi untuk apa namanya pembelajaran seperti hitung kita harus paling tidak ada bentuknya ya, umpamanya Ya, apa betul. pakai kerikil atau pakai apa. Itu mungkin untuk hitungan yang bisa dicapai mungkin 100 ke bawah. Kalau seperti anak saya kan kelas 1 SMP. Ya, itu kalau seandainya ada perkalian susun, terus habis itu tambah-tambahan susun, itu metode apa yang seharusnya saya berikan? Karena selama ini saya nggak pernah pakai yang ada fisiknya. Saya mulai awal pembelajaran berhitung itu saya pakai awangan biar kedepannya kalau umpamanya ya ini tadi seperti perkalian susun, tambahan susun, dia lebih mengingat. Karena kalau harus pakai apa namanya ada fisiknya kan tidak bisa terjangkau. Itu bagaimana? Oke. Harus apa yang saya lakukan atau memang metode awangan seperti itu atau ada metode yang lain? Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Naning ya atas pertanyaannya luar biasa, Masya Allah. Oke, saya tampung dulu ya Bunda. Boleh nanti saya jawab setelah semuanya. Ada satu lagi boleh? Oke, satu lagi Ayah Bunda ada yang ingin bertanya? Satu penanya lagi. Silahkan boleh, tidak perlu malu-malu ya karena kita di sini bisa saling sharing, saling memberikan ilmu, relasi dan yang lainnya. Tidak perlu malu-malu. Ayo Ayah Bunda. Tadi sudah alhamdulillah ada 2 penanya ya, ada Bunda Siska dan Bunda Nani. Nah, satu lagi mungkin ayah-ayahnya belum banyak bersuara, belum banyak memberikan pertanyaan ataupun pendapat. Mana ini ayah-ayahnya nih? Boleh? Oke, kalau memang tidak ada, saya akan langsung jawab aja ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya, terutama tadi ada 2 pertanyaan oleh Bunda Siska dan Bunda Nening. Yang pertama, bismillah saya izin menjawab untuk Bunda Siska. Boleh nanti diaktifkan saja mikrofonnya ya, agar sambil diskusi atau sambil tanya jawab pada saya gitu. Tidak perlu di mute karena kan agar bisa berinteraksi antara saya dengan bunda-bunda atau ya bunda lainnya. Tadi pertanyaan pertama, media audio saja cukup tidak untuk pembelajaran? Apakah memang harus tetap braille dan memang anak tuh hanya diajarkan melalui audio aja ya anak bunda itu. Nah, untuk menurut saya sebenarnya kalau memang anak lebih nyaman, lebih rileks, lebih suka terhadap media audio, itu memang perlu dipertahankan konsistensinya. Memang perlu dibelajarkan, tapi kita tetap perlu mengajarkan untuk huruf braille tersebut. Kan tadi memang susah ya untuk mendidik anak tunanetra, anak bunda untuk belajar huruf braille. Nah itu memang suatu tantangan yang memang menjadi kemampuan anak gitu, apalagi anak tidak nyaman merasa tulisan braille. Nah itu bisa diberikan kesukaan atau kemampuan anak ketika mereka tidak suka untuk tidak nyaman terhadap huruf penulisan braille menggunakan Piglet, bisa diberikan ajakan misalnya ke tempat-tempat yang lebih rileks, lebih nyaman. Anak tuh bisa enjoy, bisa santai gitu ketika mereka udah merasa nyaman, merasa cukup. Nah, coba untuk diajari pelan-pelan, Bunda. Diajari pelan-pelan karena kan untuk pembelajaran memang masih butuh terhadap tulisan braille ini karena salah satunya anak kan ketika ingin menuliskan sesuatu
Dan untuk pembelajaran di biasa pun itu kan pasti membutuhkan huruf braille ya Bunda ya. Jadi memang perlu tetap diajarkan, walaupun tidak apa-apa sekarang menggunakan audio visual terlebih dahulu gitu, tidak apa-apa, tapi tetap harus diiringi juga untuk pembelajaran huruf braille, tapi dengan memberikan suasana yang berbeda, suasana yang nyaman, suasana yang mungkin bisa memberikan tertarik kepada anak. Misalnya contohnya kalau boleh bertanya, Bunda, anak itu senangnya apa ya? Maksudnya dia dia tertarikkah dengan suatu hal misalnya mendengarkan apa gitu atau di luar seperti apa gitu, ada nggak Bunda ketertarikan seperti itu? Iya, dia sangat suka menyanyi dan berbicara di depan umum. Dan Ya, memang, oke. karena dia mengalami kebutaan total tuh di saat usia, apa namanya, balita, maka dia sudah sempat mengenal huruf alfabet, huruf Oh yang biasa gitu. digunakan oleh kita yang normal. Sehingga memang akhirnya memorinya sudah penuh dengan itu, Oke, begitu ya. mohon Tapi izin, oh ya, iya, mohon izin memotong Bunda. Berarti anak itu sudah paham huruf A sampai Z. sampai Z, iya. Oke, ya, ya. Kemudian terus? Dan dia sudah bisa membaca dan menulis dengan huruf itu, walaupun Oh, tulisannya memang tidak ini ya, tidak serapi ya. anak-anak yang normal. Jadi, dia biasanya menyampaikan ide-idenya juga dengan tulisan itu, lalu kemudian dia sampaikan ke saya, dari situ saya yang akan sempurnakan, oh ini tulisannya ada yang kurang bagus, kurang bisa dipahami, terus saya tuliskan sebagai catatan gitu untuk gurunya, gitu. Oke. Jadi lebih ke situ sih. Jadi memang sama belajar, dia kan sekarang sudah kelas 1 SMA, Bapak. Oh, iya ya. Oke, oke, oke. Siap, siap. Begitu. Oh, kalau seperti itu, berarti memang anak difokuskan ke tulisan awas aja berarti, Oh, jadi Bunda. begitu ya, Pak, ya? Ya, kalau memang sudah bisa, anak sudah mampu mengetahui huruf, menuliskan huruf ya dari A sampai Z, itu Iya. berarti sudah tinggal dikembangkan saja. Kalau memang anak sudah paham, sudah bisa, paling nanti menjadi menulis awas. Jadi kan mungkin itu Oh, bisa lebih besar, iya, mungkin agak betul. agak besar lah ukuran tulisannya. Itu bisa dengan teknik menulis awas. Tidak apa-apa karena Aduh, contoh terima kasusnya, kasih. ya Karena sama-sama. anak kami agak tertekan dengan situasi itu. Nah, Artinya dia merasa sudah bisa, tapi dia harus belajar mulai dari awal untuk mengenal Braille yang dia tidak punya oh ini sama iya. sekali, begitu. Oke, kalau Terima memang kasih loh, seperti Pak, itu. ya. Ya, kalau memang Mhm. seperti itu ya alhamdulillah kalau memang anak sudah mengetahui paham huruf dari A sampai Z kan nanti Iya, bisa menulis dan lainnya itu ya sudah fokuskan saja untuk menulis awas berarti. Berikan rekomendasi menulis awas, tidak apa-apa mungkin ada beberapa hal yang tidak rapi atau apa. Nah, itu fokuskan untuk sedikit iya. rapi, kita awasi, kita pantau, kita kita latihkan gitu. Nah, itu menulis Terima awas. kasih Pak Ya, Pandu. Ini ya, sebenarnya juga jadi pemikiran kami sebagai orang tua begitu. Apakah kami sudah memberikan keputusan yang bijak atau tidak untuk putri kami? Baik Pak Pandu, saya sudah lega. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga Bu Siska. Oke, Bunda Siska. Ya kurang lebih seperti itu ya. Anak walaupun Baik, alhamdulillah memang sudah bisa kedua apalagi sudah peka terhadap audio visualnya juga, kemudian menulis awasnya aja itu aja berarti untuk difokuskan Bunda. baik. Menulis awasnya mungkin secara rapi seperti apa, sudah bisa menyampaikan apalagi Masya Allah eh, anak Bunda suka menyanyi ya, suka menyanyi dan berbicara di depan umumnya itu udah luar biasa karena dia udah Betul. memiliki rasa percaya diri yang tinggi kalau kayak gitu. Betul. Itu bisa menjadi Kami iya, kami bersyukur sih sudah bisa menemukan minat bakatnya tadi yang seperti nah, Bapak arahkan untuk bisa bisa oke. Ya, kami Oke. bersyukur. Terima kasih Alhamdulillah. Ya. Bapak, selamat Sama-sama Bunda pagi. Siska. Oke, terima kasih mungkin bisa terjawab ya Bunda untuk pertanyaan yang itu. Jadi fokuskan aja ke menulis awasnya. Lalu yang kedua ada dari Bunda Nani yaitu metode perkalian susun itu harus menggunakan apa ketika tadi misalnya sudah hafalan atau cara metode untuk memberikan perkalian susun terhadap anak tunanetra. Kalau memang bisa, saya izin bertanya dulu, Bunda, kepada Bunda Nani, untuk anak paham ini tidak? Paham sudah bisa huruf braille tidak? Sudah bisa. Sudah bisa. Sudah hafal Iya, mengenai kan huruf braille itu tidak hanya soal huruf ya, pasti mereka diajarkan juga soal angka. Betul tidak?
Sudah alhamdulillah untuk tulis bacanya, Qur'annya juga alhamdulillah sudah bisa Alhamdulillah, semua. Masya Allah, iya. Nah, yang untuk kendalanya, proses menghitungnya atau seperti apa, Bunda? Untuk kendalanya itu metodenya, saya sering mengajari anak saya mulai awal untuk berhitung itu metode awangan. Jadi dulu kan kalau masih 2 tambah 2 mungkin pakai kayak apa namanya, kayu itu masih bisa. Tapi kalau setelah saya pikir untuk 25 dikali 5 itu kan nggak mungkin pakai kayak kayu. Terus saya berinisiatif sendiri pakai metode awangan. Anak harus benar-benar menghafal berapa 25 kali 5 ataupun 25 kali 25. Berarti yang satuan harus dikalikan satuan sama satuan dikalikan puluhan dan selanjutnya. Jadi benar anak saya harus benar-benar kamu ingatannya kuat seperti itu. Ataukah ada metode lain yang harus saya terapkan agar anak saya lebih mudah untuk menghitung? Oke, terima kasih Bunda. Kalau untuk di sekolahnya itu ada diberikan rekomendasi nggak oleh sekolahnya Ayah Bunda? Kalau masih dulu itu pakai broches, alat hitung braille. Tapi menurut saya pribadi itu kelamaan gitu. Seumpama ini anak saya mau sekolah di inklusi atau sekolah umum, mereka pasti tertinggal dengan anak-anak yang lain kalau harus berhitung pakai broches. Oke, Dan ya betul. akhirnya saya tekankan dia harus bisa berhitung awangan. Apakah itu benar ataukah jalan satu-satunya seperti itu ataukah ada metode lain gitu? Oke, terima kasih Bunda atas pernyataannya. Saya ingin menjawab untuk hal itu kan sebenarnya anak sudah paham nih mengenai huruf braille ya, sudah lancar kan, sudah fasih gitu untuk huruf braille kan di hal tersebut bisa secara menggunakan tulisan huruf braille tersebut, Bunda. Jadi misalnya angka perkalian berapa kan 1 sampai 10 misalnya. Kan itu bisa digunakan secara huruf braille nanti anak itu kan bisa meraba untuk per angkanya berapa tetap di bawah secara perkalian susun gitu. Nah, nanti dicoba untuk itu. Nanti kan ketika anak sudah paham mengenai huruf tersebut, angka tersebut, nah anak bisa lebih menghitung lebih simpel lah, lebih cepat juga nanti. Ya, contohnya seperti kayak menulis biasa saja gitu. Menulis angka dan yang lainnya. Tapi bisa juga menggunakan metode awangan tersebut dilatih juga tidak apa-apa, Bunda. Tetap dilatih memang perlu ekstra sabar, perlu ekstra kemampuan gitu untuk dari ayah bunda juga. Nah, itu bisa dikembangkan juga, bisa dipertahankan atau bisa dikonsistensikan secara sejalan gitu. Tadi bisa juga menggunakan huruf braille tapi dengan secara angka. Karena selama saya pengalaman bekerja saya seperti itu untuk di sekolah saya kurang lebih seperti itu, Bunda. Apakah terjawab atau masih ingin ada yang dikurang atau gimana, Bunda? Sudah, terima kasih. Berarti harus pakai ngitung secara tulis braille gitu Ya, kalau biar coba anak dulu lebih untuk mudah gitu. ya. Coba dulu kalau misalnya anak sudah fasih, sudah hafal dengan huruf braille dari angka ataupun huruf, insya Allah nanti bisa gitu. Karena huruf braille itu kan banyak maknanya ya, seperti tulisan biasa cuma dikemas secara braille Iya. gitu. Itu sih Bunda. Kurang lebih. Ya, terima Nanti kalau kasih. misalnya oke ya. Kalau misalnya memang masih belum bisa atau memang belum efektif nanti coba cari saran. Biasanya ada rekomendasi juga ke guru terutama guru tunanetra ya yang lebih bisa menyesuaikan gitu. Itu sih Bunda kurang lebih. Udah aja. Cukup terjawab Bunda? Sudah, terima kasih Kak. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda Nani atas pertanyaannya. Nah, oke sedikit tambahan juga ya namanya untuk semuanya ya tunanetra. Yang namanya huruf braille atau braille itu sangat penting ya untuk di dunia kerja. Karena setelah mereka paham atau fasih terhadap huruf braille itu sangat penting. Karena kan nanti banyak konteks-konteks untuk mengerjakan suatu kegiatan atau berupa tulisan itu bisa menggunakan huruf braille satu-satunya. Contohnya aja misalnya di beberapa tempat mall atau yang lainnya kan ada tuh biasanya
tempat lift itu kan suka ada braille-nya gitu. Nah, itu kan bisa menunjukkan itu angka 1, 2, lantai 1, lantai 2, lantai 3, 4, 5, dan seterusnya. Bahkan bisa mengarahkan ke atas atau ke bawah gitu. Juga tidak hanya huruf braille ya Ayah Bunda. Kan kita juga anak tunanetra itu bisa menggunakan tongkat khusus dan menggunakan guiding block. Kita ada yang tahu guiding block Ayah Bunda? Boleh berpendapat? Kalau yang tahu boleh kita sharing guiding block. Apa itu guiding block Ayah Bunda? Ada yang tahu guiding block? Boleh. Tidak apa, tidak takut salah, tidak perlu takut salah ya Bunda. Kita belajar, kita sama-sama sharing, kita sama-sama memberikan pendapat, tidak apa-apa, tidak perlu takut salah. Boleh? Coba mungkin saya ingin menanyakan atau guiding block itu kepada Bunda Sabila, boleh mengemukakan pendapatnya Bunda Sabila? Pendapat mengenai apa ya Pak? Maaf saya baru. Oh iya, tadi guiding block, tahu tidak Bunda guiding block? Guiding block. Ya. Sepertinya saya belum mengetahui kalau apa untuk yang saya tahu mengenai yang PDPK tunanetra ini sebenarnya masih awam, soalnya yang saya hadapi itu kan mungkin yang lebih sering itu kayak autis ini dan sebagainya. Nah, tunanetra bagi saya itu ini semua hal yang baru gitu. Oke. Tidak apa-apa, makasih banyak ya Bunda. Jadinya di sini saya banyak belajar juga Pak. Oke, ya siap. Terima kasih banyak Bunda Sabila. Iya, sama-sama. Oke, ya tidak apa-apa. Terima kasih Bunda Sabila. Mungkin selanjutnya coba Bunda Indahwati SDIT Permata Hati dari Bekasi. Wah, jauh ini dari Bekasi. Ada yang dari Bekasi, ada dari Depok ya, Masya Allah. Untuk menghadiri acara ini, boleh apa yang itu guiding block? Bunda? Oke, mungkin sedang di luar jangkauan kali ya. Ada suara gitu? Saya bisa jawab Pak Pandu. Boleh siapa? Dengan siapa? Pak Setiawan Pak. Oke, Ayah Setiawan. Boleh Ayah? Ayah Setiawan. Ya, saya coba ini kalau setahu saya itu yang di pinggir jalan itu yang warnanya kuning tuh. Kayak ada titik-titik itu. Seperti itu Pak. Oh iya, oke. Yang di pinggir jalan ya bentuknya titik-titik. Kayak ada yang panjang, ada yang panjang. Iya, itu seperti itu. Iya, ada yang bulat-bulat itu. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih ya Setiawan atas jawabannya. Betul, guiding block itu yang biasanya ada di trotoar, yang biasa ada di mall, itu berbentuk seperti jalan, ya pola-pola titik ataupun garis gitu. Itu guiding block yang biasa dirasa untuk akses jalan untuk anak tunanetra atau penyandang tunanetra gitu. Kita bisa melihat itu menggunakan guiding block yang biasa di samping-samping trotoar ataupun di mall ketika biasanya kan di tengah jalan. Salah satunya ada di kampus saya juga. Kalau Ayah Bunda ingin main di Fakultas Ilmu Pendidikan, di situ ada guiding block secara langsung terlihat. Nanti ada guiding block di situ, bentuknya nanti lurus, ada yang lurus ketika titik-titik. Nah, kalau yang strip atau yang garis-garis itu tandanya itu lurus atau maju ya. Bisa tetap jalan untuk ke depan. Tapi kalau misalnya udah bentuknya bulat atau titik-titik, itu tandanya berhenti. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu termasuk aksesibilitas untuk anak tunanetra. Tadi ada tongkat tunanetra, kemudian ada guiding block, dan juga audiovisual dan yang lainnya gitu. Braille, nah ya, mohon maaf, Braille itu termasuk aksesibilitas untuk anak tunanetra Ayah Bunda, kurang lebih seperti itu ya, untuk sebagai pengetahuan aja. Nanti ketika Ayah Bunda melihat nih di setiap trotoar jalan atau yang lainnya, ada nggak untuk aksesibilitas? Karena ini penting Ayah Bunda, untuk aksesibilitas ini sangat penting di anak tunanetra, mau di luar aktivitas mereka atau di luar inilah jalan raya, karena kan itu satu-satunya
akses yang bisa dijalankan atau akses yang digunakan untuk anak tunanetra. Jadi boleh nih ayah bunda nih, ketika nanti misalnya lihat di perjalanan atau memang di mana di suatu tempat, dilihat apakah suatu gedung ini, suatu kantor ini, suatu jalan ini itu sudah aksesibilitas belum buat mereka. Sudah ada tidak fasilitas untuk mereka. Karena kan mereka juga berhak untuk berjalan, berhak untuk beraktivitas. Nah, itu bisa nih dilihat ayah bunda atau mungkin kantor-kantor ayah bunda sendiri maupun itu kantor, sekolah gitu. Jika memiliki salah satu siswanya memiliki anak tunanetra, sudah aksesibelkah fasilitas yang ada di sana gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah waktu juga sebentar lagi udah mau ditutup ya bunda. Alhamdulillah sudah tadi saya memberikan beberapa materi untuk hari ini. Nah, tadi juga alhamdulillah terima kasih banyak yang sudah bertanya dan memberikan pendapatnya, memberikan jawabannya luar biasa. Terima kasih banyak. Saya berikan aplaus dulu. Terima kasih banyak. Ya, saya tutup saja mungkin untuk sesi kali ini. Nah, jangan lupa ayah bunda untuk follow Instagram Guru Pro ya, follow Instagram Guru Pro, kemudian nanti di follow, kemudian di komen, dan lupa di like juga postingan-postingan yang ada di Guru Pro. Nanti bisa diakses melalui Instagram ayah bunda semuanya. Dan share juga, boleh nih share-share kegiatan acara Guru Pro ini, nanti di share, di foto, tag juga Guru Pro, tag juga nanti kita bisa di-repost atau bisa di-sharing gitu ya. Nanti di foto di sosial media manapun boleh lah itu. Nah, kemudian jangan lupa juga ayah bunda untuk menginstal aplikasi Guru Pro ya yang ada di Play Store. Nah, itu bisa juga bunda beri komentar, masukan yang lainnya, dan jangan lupa untuk memberikan bintangnya ya bunda ya. Boleh bintang 5 atau bintang 10. Ya, itu yang diberikan oleh ayah bunda, pendapat dan komentar yang lainnya. Untuk karena itu ya tadi kita saling sharing juga mengenai hal ini, dan yang mau nanti ketika ayah bunda ingin mendapatkan sertifikat, jangan lupa menuliskan nama lengkap berserta gelarnya jika ada di grup ya. Kan kita sudah membuat grup, nanti bisa buat nama secara lengkap dan gelar di sana. Nah, kemudian ada juga setelah ini tidak hanya sesi tunanetra aja, ada sisi yang lainnya, ada tunarungu, tunagrahita dan lainnya. Kemudian setelah ini akan juga ada sesi selanjutnya untuk tunanetra jika ayah atau ayah bunda ini berminat ya. Jika ayah bunda berminat ada sesi selanjutnya baik itu konsultasi, kemudian sharing dan lain itu nanti masih ada sesi selanjutnya. Tetap pantau Guru Pro, tetap ikuti Guru Pro, jangan lupa untuk follow Instagramnya, install aplikasinya, sosial media dan lainnya. Terima kasih ayah bunda, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf jika dari saya banyak salah kata atau kurang menyampaikannya selama materi hari ini. Ya, karena sejatinya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum itu mungkin boleh sesi foto dulu kali ya. Sesi foto. Kita sesi foto di sini di Zoom. Boleh dinyalakan apa? Dinyalakan kameranya. Oke. Masya Allah. Ayah bunda luar biasa ini bisa hadir di tempat ini ya. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak ayah bunda. Oke. Boleh dinyalakan kameranya biar terlihat ketampanan ayah bunda, kecantikan ayah bunda. Masya Allah. Oke. Saya hitung ya. Boleh? Nah. Nanti boleh berekspresi. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya bunda, sekali lagi. Oke, kita foto. Bebas, bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya ayah bunda.
Terima kasih telah hadir di dalam acara ini. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ada Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi banyak, Kak wabarakatuh. Pandu. Iya, terima kasih juga. Salam semangat. Oke, semangat juga ya Bunda.